punya mobil mewah, punya kehidupan mewah. Di luar sana masih banyak orang miskin yang sakit, bukan cuma indra bekti. Hola netizen yang berbakti. Seperti yang sedang ramai di media sosial terkait indra bekti yang dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 28 Desember 2022 setelah ditemukannya tak sadarkan diri di kamar mandi saat sedang melakukan siaran radio. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, diketahui indra bekti mengalami pendarahan otak sampai harus menginap di rumah sakit untuk waktu yang agak lama. Sampai membuat istrinya harus ke sana kemari melakukan berbagai cara untuk membayar biaya rumah sakitnya, yang tentunya tidak sedikit ya. Yang terbaru, istri Indra Bekti memutuskan untuk melakukan penggalangan dana demi membiayai perawatan Indra Bekti di rumah sakit. Dari kejadian tersebut, banyak netizen yang tercinta berkomentar serta menyindir halus atas tindakan yang dilakukan istri Indra Bekti yang melakukan penggalangan dana untuk membayar biaya perawatan Indra Bekti di rumah sakit. Seperti apa tuh berbagai komentar serta sindiran netizen yang tersayang untuk tindakan istri Indra Bekti yang melakukan penggalangan dana. Mari kita simak. Surat terbuka untuk netizen Indonesia. Saya lihat komentar kalian di videonya istri Indra Bekti yang minta galang dana itu. Miris banget bacanya. Ada yang bilang, wah gimana sih istri Indra Bekti? Bukannya Indra Bekti udah bertahun-tahun kerja, kok sakit baru 4 hari udah galang-galang dana. Terus lagi ada yang bilang menyamakan dengan kehidupan Tukul Arwana yang nggak minta-minta. Terus lagi menyamakan sama Denada yang ngurus anaknya sendiri nggak minta-minta ke orang. Terus netizen pada mencerca, jual aja dulu asetnya, jual aja ini dulu. Hei teman-teman, selama ini Indra Bekti sudah menghibur kalian dan kalian terhibur dengan itu. Saat inilah ketika Indra Bekti dalam keadaan butuh kalian, keluarganya butuh kalian, keluarganya lebih tahu keuangan keluarganya. Kalau kalian bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya nggak usah mencerca seperti itu. Kalian itu jadilah netizen yang baik. Kalau menurut saya ya Mbak, kalau mau buka galangan dana itu kayaknya nggak cocok ya. Karena kan masih punya Alphard ya, masih pakai iPhone 14 juga, punya aset-aset dong. Karena kan Indra Bekti juga udah artis dari aku masih kecil. Masa iya nggak pakai asuransi, nggak ada buat tabungan kesehatan gitu, mustahil ya. Walaupun nggak punya tabungan, mungkin lebih cocok jual dulu emas, jual dulu tas branded, jual dulu mobil, tanah. Mungkin itu bisa sebelum galang dana. Masa iya artis yang puluhan tahun nggak ada tabungan sama sekali harus ngemis ke media gitu, nggak pantas ya. Ada lo juga loh yang lebih membutuhkan daripada Indra Bekti. Masih ada Cianjur ya, masih ada ya apa sih kasus-kasus yang lebih miris gitu. Kalau Indra Bekti kan masih ada di kalangan atas ya. Kita mau donasi juga, kita masih pakai Xiaomi. Masa harus donasi sama yang pakai iPhone 14? Seenggaknya jualin dulu lah aset-asetnya. Kayak Denada gitu kan, anaknya sakit sampai bertahun-tahun dia rela loh jual aset-asetnya. Masa iya sekarang Indra Bekti baru sakit 4 hari udah galang dana? Menurut saya nih sebagai netizen, bahwa Mbak Dila ini sebagai istri sangat ketergantungan kepada suami. Jadi dia ini tidak bisa mengambil keputusan, kebingungan dan panik harus melakukan apa. Saran nih Mbak, kan masyarakat taunya Mas Indra Bekti ini punya usaha, termasuk manajemen artis dan mungkin ada punya usaha yang lain. Meskipun kita nggak tahu ya apakah itu profit atau tidaknya, kemudian masyarakat juga tidak tahu bagaimana kondisi keuangan sebenarnya Mas Indra Bekti dan Mbak Dila. Tapi saya yakin masih ada aset yang bisa dijual dengan mudah. Seperti kendaraan, perhiasan,
Kalau misalnya Mbak Dila sudah mentok, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, Mbak bisa nih melakukan penggalangan dana kepada sahabat-sahabat atau kerabat dekat dari Mas Indra Bekti dan Mbak Dila sendiri. Kalau ke halayak umum itu adalah tahap yang terakhir. Jangan sampai karena suami sakit, Mbak jadi menurunkan harga diri suami dan menjadi menurunkan kebanggaan Mas Indra Bekti sebagai seorang artis gitu. Jadi Mbak sekarang lakukan dulu aja apa yang Mbak bisa lakukan semaksimal Mbak bisa. Merawat suami, melakukan penjualan aset dulu yang bisa dilakukan karena yang namanya sakit Mbak pasti banyak hal yang harus dikorbankan termasuk harta. Yang paling penting apa? Kesehatan. Makanya kan selalu dibilang ya bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Nah ini bisa menguras harta yang kita sudah kumpulkan, sudah berjuang untuk mengumpulkan harta-hartanya bisa habis karena sakit. Nah Mbak juga kalau bisa coba bikin BPJS Mbak, bisa membantu kan untuk biayanya, jadi meringankan beban. Nah semoga Mas Indra Bekti cepat sembuh dan Mbak Dila sebagai istrinya juga anak-anaknya pada semangat ya. Yuk. Mbak, siapanya? Jadi ku kasih tahu ya. Rumah sakit pun adanya sekarang yang di gratis dari pemerintah. Jangan pula staycation di rumah sakit Mbak, ya besar lah biayanya. Kalau memang nggak ada biaya, pindahlah pakai BPJS, gratis itu. Jadi nggak pala repot Mbaknya harus menggalang-galang dana kayak gitu ya kan. Pribadi aja lah galang dana, sesama artis yang kaya-kaya itu biasa itu. Tapi kalau dipublish kayak gini seluruh rakyat Indonesia pula harus tahu penyakit Mas Bekti ini, kita pun harus nyumbang. Kita pun pening juga waktu kita susah, kita sakit nih Mas Bekti pun gak nyumbang kita gitu persoalannya kan. Jadi harus satu sama gitu, harus saling tolong menolong gitu. Dia ada syarikat tolong menolong. Jadi agak lucu juga istrinya ini ku tengok ya kan. Kalau udah taunya suami kita itu aset ya kan, asuransikan lah kalau kita punya duit gitu. Terus kalau nggak ada lagi dananya ya kan, pindah rumah sakitnya. Jangan pula staycation di rumah sakit ya kan, mau VIP ya kan, nggak ada orang gitu kan. Nah ini agak repot lah kalau kemewahan yang mau dibiayain orang gitu kan. Ya kurasa pun Mas Bekti pun malu ini kalau tahu dia gitu ya kan. Jadi agak pintar lah kita sebagai istri ya kan. Selama ini suami kita udah capek biayain kita, tinggal di rumah mewah, kita nggak kerja ya kan. Kok kami harus banting tulang laki bini ya kan. Kalau aku tengok kakak ini nggak pernah ini kerja, dibiayain ini terus sama Mas Bekti. Ya sekarang berbakti lah sama suami ya kan. Jual lah apa yang ada itu dulu, janganlah pelit kali jadi istri. Lucu kali ku tengok kakak ini ya kan. Apa yang ada dijual dulu kak, kalau memang cinta kita sama laki kita, jangan kita pelit kali. Selama ini pun udah baiknya dia nggak kerja nyawak dari Malaysia sana datang Indonesia sini kan, dia yang kerja siang dan malam, makanya dia jadi ya gitulah ya kan. Jadi pintar-pintar. Nah kalau nggak mau hilang harta ya pula ya kan, jangan pelit kali lah bayar asuransi ini. Nggak, duit yang udah masuk ke dalam dompet nggak boleh keluar lagi ya, beginilah akibatnya ya kan. Jadi kalau suami kita itu aset buat kita, jangan lupa diasuransikan. Mobil aja kita asuransikan, masa suami yang aset ya kan, pencari uang nggak diasuransikan. Kalah kakak sama mama bata ya kan. Belajar dulu kakak sama mama bata ini ya kan kak. Kudoakan ya semoga Indra Bekti cepat sembuh ya. Jangan sampai galang-galang dana kayak gini, kasihan kali aku karena aku ngefans sama dia ya. Semoga cepat sembuh ya Indra Bekti ya. Ya Allah sembuhkanlah dia ya Allah. Terus kita mau bantu apa? Mereka kan punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya kehidupan mewah. Di luar sana masih banyak orang miskin yang sakit, bukan cuma Indra Bekti. Soal dia menghibur kita itu kan pekerjaannya dia. Kok kenapa? Kumaha caritana? Nah, artis-artis mah renta penggalangan dana. Pan aya eta mobil atuh teh. Jual atuh hiji wae mah. Kan bae da moal sakarat. Rakyat yang duit
artis yang sensasi, yang galang dana. Minta ke Jokowi, sok gerak cobaan. Turunkan dulu gaya hidupmu lah ya, biar gak pusing dirimu cari uang buat bayar rumah sakit itu. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk reaksi, komentar, serta sindiran dari netizen yang berbudi pekerti luhur mengenai tindakan istri Indra Bekti yang melakukan penggalangan dana untuk biaya perawatan Indra Bekti di rumah sakit. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.